Shalom ibu-ibu PW GKO Cibitung yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini dalam ibadah bersama secara online ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema wanita yang lepas dari kebiasaan buruk. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada beberapa orang ya, dan saya tanya kepada pria maupun wanita, apa yang mereka pahami, atau saya tanya kira-kira menurut mereka apa saja sih yang disebut dengan kebiasaan buruk seorang wanita, ya. Dan saya mendapat beberapa jawaban, tetapi hampir sebagian besar mereka menjawab hal yang sama. Dan ibu-ibu mau tahu apa jawabannya? Ada yang mengatakan begini, ini hampir sebagian besar ya. Mereka bilang begini, Bu Pendeta, kebiasaan buruk seorang wanita itu, yang pertama tuh wanita itu punya kebiasaan cerewet, banyak ngomong. Itu semua katakan demikian ya. Ternyata bagi mereka banyak ngomong, cerewetnya seorang wanita itu dianggap sebuah kebiasaan yang buruk. Meskipun tidak semua orang saya percaya punya pandangan yang demikian ya. Tapi cerewet yang dimaksudkan di sini kemungkinan, ini menurut saya ya, kemungkinan kita terlalu banyak membicarakan hal-hal yang menyebalkan dan itu tidak suka didengar oleh orang lain. Atau cerewet ini di sini dimaksudkan kita suka mengulang-ulang sesuatu ya. Atau kita bicara tentang hal-hal yang tidak enak didengar oleh orang. Ya, itu bagi banyak orang ya, rata-rata orang mengatakan yang model kayak begini nih yang disebut dengan kebiasaan buruk. Ada juga yang mengatakan salah satu kebiasaan buruk seorang wanita itu adalah suka gosip. Ibu-ibu tahu gosip ya, makin digosok makin makin sip ya. Gosip itu artinya kita suka menceritakan hal-hal yang bisa dibilang itu sesuatu yang tidak menyenangkan yang dialami orang lain. Nah, bahkan ada yang bilang begini, kadang Bu Pendeta itu ditutupi dengan sebuah kalimat yaitu sharing ya. Ada yang bilang, Bu, ini maksud saya, contohnya begini ya, saya sih nggak bermaksud ceritain orang ya Bu ya, tapi Ibu udah tahu belum, si ibu itu tuh tukang ngutang gitu ya. Kesannya sih sharing. Kesannya nih kita mau menyampaikan sesuatu yang menjadi pergumulan orang lain. Tapi buntut-buntutnya kita menceritakan keburukan orang lain. Dan bagi banyak orang, model yang begini itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan buruk. Ada juga yang mengatakan bahwa kebiasaan buruk seorang wanita itu adalah gampang marah, Bu. Dan kalau udah marah repot, untuk menyelesaikannya itu repot banget. Ya, itu nggak usah protes dulu ya ibu-ibu ya, karena itu dikatakan oleh beberapa orang. Ini saya ambil yang rata-ratanya. Ada yang hampir sebagian besar mengatakan kebiasaan buruk wanita itu adalah kalau udah marah repot untuk menyelesaikan ya. Kalau udah marah itu mukanya itu mulai berubah, lalu ketika ditanya gini, kamu marah ya? Enggak, kesannya sih nggak marah gitu ya, bilangnya sih nggak marah, tapi mukanya nggak bisa dibohongin gitu ya. Dan bagi banyak orang itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan buruk. Repot kalau udah kayak begini. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima atau tidak pendapat banyak orang ini, pendapat beberapa orang ini, itulah yang dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari kehidupan seorang wanita ya. Beda lagi kalau kita tanya kebiasaan buruk pria, tapi yang saya tanya ini kebiasaan buruk seorang wanita. Apapun itu, terima atau tidak pendapat itu, mari kita lihat bahwa hal-hal yang buruk itu seringkali mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu tema kita hari ini, bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita lepaskan dan kita punya satu kebiasaan yang baik, yang tentunya saya bisa katakan hal yang baik itu tidak bisa datang dari apapun yang ada dalam dunia ini. Budaya ataupun segala pandangan manusia, segala sesuatu yang baik itu selalu datang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berkaitan dengan
nilai-nilai kehidupan yang harus kita miliki supaya ibu-ibu dan saya bisa punya satu kebiasaan yang baik, yang tadi buruk diubahkan menjadi hal yang baik, sehingga itu menjadi kontribusi yang sangat baik dalam kehidupan kita bersama, juga secara khusus dalam persekutuan kita, persekutuan wanita dalam gereja. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya, surat pertama Petrus ayat pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12 ini. Kalau kita baca ayat ini, perikop ini ibu-ibu, kita bisa menemukan sebuah gambaran yang dituliskan oleh Petrus tentang kualitas hidup sebuah komunitas Kristiani yang dikehendaki oleh Tuhan. Kualitas kehidupan orang Kristen. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Tadi dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, pada ayat ini Rasul Petrus hendak mengajarkan jemaat untuk hidup bersama dalam sebuah kesatuan hati. Ya. Karena itu modal bagi kita untuk bertumbuh dalam sebuah persekutuan Kristiani. Hidup bersama dalam kesatuan hati yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Artinya, komunitas Kristen apapun itu bentuknya, bahkan secara khusus dalam komunitas persekutuan wanita dalam gereja Tuhan, itu harus hidup dalam kesatuan, bukan hidup dalam perpecahan. Karena lawan dari sebuah kesatuan adalah perpecahan. Ya, kenapa kita harus bersatu? Nah, ini bahasnya panjang lagi. Tapi jawabannya kenapa kita harus bersatu? Karena itu kehendak Bapa. Itu kehendak Allah. Dan itulah yang menjadi doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Jadi kesatuan hati itu adalah kehendak Allah yang harus terjadi dalam kehidupan sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Apakah itu keluarga, persekutuan di dalam gereja, di tengah masyarakat, yang Tuhan inginkan adalah sebuah kesatuan. Nah, saya bisa katakan Bapak Ibu Saudara, hidup dalam sebuah kesatuan hati itu tidak mudah. Kenapa? Karena yang namanya sebuah komunitas, ya, Tuhan tidak menciptakan ada dua orang pribadi yang sama. Kita berbeda dalam latar belakang, berbeda dalam segala sesuatu. 10 orang dengan 10 kepala, dengan 10 cara berpikir, kalau tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi bukan kesatuan tetapi perpecahan. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sebuah sikap yang baik melalui nilai-nilai ilahi. Yang tadi Rasul Petrus katakan adalah seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan punya karakter rendah hati. Nah, kita tidak dapat menyebut bahwa komunitas kita adalah komunitas Kristiani kalau di dalamnya ada perpecahan. Ya. Bukan berarti bahwa sebuah komunitas Kristiani itu nggak boleh berbeda. Kita boleh berbeda. Tapi nilai ilahi harus mengikat kita untuk kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu punya kesatuan hati. Seia sekata, ya. Karena kenapa terjadi perpecahan? Terjadi perpecahan dalam sebuah komunitas karena orang punya kebiasaan buruk, ya. Kebiasaan yang datang dari sikap atau karakter pengen menang sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat, merasa paling jago. Kalau tidak ada saya, persekutuan ini tidak bisa berjalan. Begitu ada kebiasaan yang seperti itu, kebiasaan buruk, maka yang terjadi adalah perpecahan. Dan kalau ini tidak dilepaskan, kita akan sulit mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu punya kesatuan hati yang didasarkan pada nilai ilahi. Padahal Bapak Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan hati yang didasarkan pada nilai ilahi, ya, itu hanya bisa kita miliki kalau hidup kita
itu berpadanan dengan firman Allah. Nah, ini merupakan salah satu jawaban bagi kita ya, untuk bagaimana kita menciptakan yang namanya kesatuan di dalam kehidupan sebuah komunitas. Bagian berikutnya, Pak Petrus katakan dalam ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Balas kejahatan dengan kejahatan, balas caci maki dengan caci maki. Itu kebiasaan buruk ya, yang Petrus ajarkan kepada kita. Balas kejahatan, balas caci maki dengan memberkati. Itu sebuah kebiasaan yang baik. Dan itu standar ilahi yang Tuhan minta kita menjadi gaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ibu-ibu kalau ngomong yang satu ini, balas kejahatan, balas caci maki dengan memberkati. Ada banyak orang yang bilang begini, aduh ibu pendeta tidak mudah ya. Balas caci maki dengan berkati orang, balas umpatan orang ke kita dengan memberkati dia. Nanti dulu, nggak mudah loh bu ya. Mana ada orang caci maki saya berkati, emang saya Tuhan? Ibu nggak rasa sih apa yang saya rasa. Itu kalimat yang suka saya, kalau saya sampaikan firman itu, kadang-kadang mereka suka ngomong seperti itu. Ibu ngomongnya enak, ibu nggak rasa apa yang saya rasa. Nah kalau sudah kayak begini, udah butuh kasih karunia Tuhan, Roh Kudus untuk jamah hatinya, supaya dia membuka hati terima firman Tuhan. Untuk satu kebiasaan ini, terkadang orang bilang saya bukan Tuhan bu, yang bisa dengan mudah menerima itu. Padahal kita lupa, kedatangan Yesus ke dunia ini, Allah menjadi manusia untuk memberikan sebuah gaya kehidupan, sebuah kebiasaan yang baik, sebuah hal yang baik yang Tuhan sedang tunjukkan. Yesus tunjukkan bagi kita untuk kita punya gaya hidup ilahi. Dan kalau ibu-ibu lihat ya, dalam catatan kitab Injil ya, kita tidak melihat bahwa Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua hal yang tidak menyenangkan yang Yesus alami, dia selalu membalasnya dengan memberkati banyak orang. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebiasaan buruk manusia adalah balas kejahatan dengan kejahatan, balas caci maki dengan caci maki. Tapi hari ini ya, firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kalau itu menjadi kebiasaan orang dunia, maka seorang wanita Kristiani yang hidupnya berpadanan dengan nilai Allah, dia harus punya satu kebiasaan yang baik, yaitu balas kejahatan, balas caci maki dengan memberkati kehidupan orang itu. Nah ibu-ibu, tapi jangan kita memberkatinya dengan emosi gitu ya. Kadang-kadang saya suka dengar, iya bu saya ampuni ya, saya ampuni, dia lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, saya ampuni bu, tapi biar Tuhan yang balas dia. Kesannya sih mengampuni, tapi gayanya itu gaya menghakimi. Nah itu yang seringkali terjadi ibu-ibu. Nah pada bagian ini Rasul Petrus mengajarkan umat Kristiani saat itu, dan juga bagi setiap kita saat ini, mari kita punya gaya hidup yang berbeda. Mari punya kebiasaan yang baik. Dan bagian ini ibu-ibu saya mau katakan harus dilatih terus menerus. Ya. Nggak bisa cuma sekali kita disakiti lalu kita memberkati orang lain. Itu harus menjadi gaya hidup. Terus menerus terjadi. Kalau kita masih disakiti orang, bersyukurlah. Kalau kita masih diceritain orang, bersyukurlah. Karena saat itu kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk punya kebiasaan baik. Untuk lepaskan kebiasaan buruk, yaitu membalas. Tapi kita punya kebiasaan baik, yaitu kita memberkati termasuk orang yang membenci kita sekalipun. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian selanjutnya ayat 10 Rasul Petrus katakan, ya, Petrus mengutip apa yang dituliskan dalam Mazmur. Dia katakan,
Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lagi-lagi bicara tentang bibir dan lidah. Ibu-ibu, kalau tadi yang orang banyak bilang salah satu kebiasaan buruk wanita itu adalah masalah perkataan, ya, cerewet, banyak ngomong, pakai mulut untuk gosip. Petrus ingatkan firman Tuhan, ya. Kalau mau mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik, area satu ini harus dikendalikan dengan baik. Jaga perkataan kita, ya. Kalau mau lihat hari baik, jaga mulut, jaga lidah, jaga perkataan. Jangan punya kebiasaan buruk mengucapkan sesuatu yang jahat dan menipu. Nah, ini yang banyak orang bilang tadi dengan gosip. Makin digosok, makin sip. Pakai mulut untuk menceritakan segala sesuatu yang menjadi masalah orang lain. Dan biasanya yang terjadi ibu-ibu, kalau masalahnya itu cuma 1 senti, begitu udah sampai ke orang lain, ya, begitu udah orang yang kesekian, itu masalah udah 10 senti, ya, udah panjang, udah berbumbu, udah tambah segala sesuatu agar enak untuk didengar. Dan firman Tuhan hari ini katakan bahwa orang yang menjaga perkataan, dia akan melihat hari-hari baik di dalam hidupnya. Saya terkadang ya dalam ketika berkomunikasi dengan orang gitu, lalu ada ibu-ibu yang bilang begini, Bu Pendeta udah tahu belum? Dalam hati saya, oh kalau sampai saya udah tahu berarti ini udah nggak 10 cm lagi, kayaknya ini udah 1 meter ini, ya. Makanya saya paling suka terlambat dapat berita-berita. Tapi begitu saya tahu, saya langsung ke orangnya, tanya langsung, ya, supaya saya dapat berita yang benar, tidak dari orang yang kesekian. Sehingga terkadang ketika kita dapat berita tentang orang lain, itu sangat mempengaruhi cara pandang kita. Tapi kalau kita langsung dengar dari orang itu, maka kita akan tahu masalah seperti apa yang sedang dia hadapi. Itu kebiasaan baik yang harus kita latih terus-menerus secara khusus dalam hidup kita bersama dalam sebuah persekutuan. Maka mari punya kebiasaan baik menjaga perkataan. Ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Cari perdamaian bukan permusuhan, ya. Artinya kalau ada orang yang punya kebiasaan ajak kita untuk cari musuh, hindari orang yang seperti ini, ya. Karena firman Tuhan katakan yang jelas, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang 15 ayat 33 katakan, pergaulan yang buruk itu akan merusakkan sebuah kebiasaan yang baik, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ya, kita harus tahu, harus peka, harus ngerti dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita menceritakan segala sesuatu, ya. Kalau kita benar-benar ada dalam satu persekutuan doa, persekutuan bergumul bersama firman Tuhan, maka kita akan saling membangun, bukan saling meruntuhkan. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena ayat 12 ini peringatan. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, ya, dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi, ini dia, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya, ibu-ibu, jangan pernah berharap bahwa ketika kita punya kebiasaan buruk, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat ini jelas mengatakan, Tuhan akan memalingkan wajahnya, ya, terhadap orang-orang yang memelihara kebiasaan buruk yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan adalah mari kita mulai menyadari
sebagai seorang wanita, apa saja hal-hal yang masih sering saya lakukan, yang itu tidak membangun hidup orang lain, tapi itu lebih banyak meruntuhkan kehidupan orang lain. Mari kita mulai menyadari bahwa masing-masing kita tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Masih ada kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang sering saya lakukan, yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana kita tahu? Cuman satu, bercerminlah pada firman Tuhan. Maka kita akan mengetahui apakah hal yang saya lakukan benar atau tidak, dan itu akan membentuk kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kebiasaan baik yang pertama yang harus kita punya adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Bukan tiap hari, tiap jam kita pegang Alkitab, lalu ketika anak-anak teriak, "Mama makan." Enggak, Mama mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu enggak benar ya ibu-ibu ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya apa? Kita punya waktu untuk mengisi pikiran hati kita dengan firman. Sehingga ketika setiap saat kita berhadapan dengan persoalan, yang kita renungkan adalah firman Tuhan, nilai ilahi. Sehingga segala keputusan, apapun yang kita lakukan, itu didasarkan pada firman Tuhan. Firman mengisi pikiran kita, membentuk hati kita, dan itu akan membuat kita bertindak benar. Sehingga sebagai seorang wanita, ibu-ibu dan saya akan menang terhadap setiap persoalan. Oleh karena itu mari ibu-ibu, kita tinggalkan segala kebiasaan buruk kita, melakukan kebiasaan yang baik, dengan terus-menerus membekali diri hati kita dengan firman Allah, karena itulah hal yang bisa membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu GKO Cibitung ya, dan tetap berjuang untuk tetap menjadi wanita Allah yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Amin.